Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Muniati dengan NIM 20020850101. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Ibu Dr. Syamsidah MPD. Kemudian kasus yang saya ingin jelaskan pada video kali ini yaitu kasus siswa dan guru di sekolah. Nah, adapun 4 pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kasus yang ditemui, yang ketiga teori, dan yang keempat analisis dan solusi. Lanjut. Nah, latar belakang kasus. Nah, kenakalan remaja dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Nah, kenapa dikategorikan sebagai perilaku menyimpang? Karena tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian dapat merugikan orang lain serta melanggar hukum. Yang kedua yaitu kenakalan remaja terjadi karena banyaknya faktor. Di antaranya itu faktor lingkungannya, dan yang kedua itu faktor teman sebayanya, dan yang ketiga bisa jadi karena faktor dirinya sendiri. Kemudian kepribadian. Nah, kepribadian seorang remaja ini dibentuk untuk menemukan jati diri si remaja tersebut. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kepribadian. Kemudian kasus yang sering terjadi. Nah, kasus yang sering terjadi ini biasa dijumpai pada kota-kota besar maupun pedesaan. Bisa juga dijumpai dilihat pada laman berita, TV, sosial media, dan lain-lain. Nah, untuk kasus yang ditemui, saya menemukan contoh kasus yaitu kasus seorang siswa yang menikam gurunya hingga tewas. Kasus ini saya temui pada laman internet bahwa korban yang bernama Alexander Pankey yang berumur 54 tahun adalah seorang guru sekolah menengah kejuruan atau SMK IKTUS yang terletak pada Kota Manado, tewas setelah ditusuk siswanya berinisial FL yang masih berumur 16 tahun di halaman sekolah. Terjadi pada hari Senin, tanggal 21 bulan 10 2019. Nah, awal penyebabnya itu Alexander tewas setelah menegur beberapa siswa yang sedang merokok di lingkungan sekolahnya. Karena pelaku tidak terima teguran dari si korban, pelaku merasa emosi dan kemudian pulang mengambil pisau, kembali lagi ke sekolahnya dan berpikir untuk menikam korban atau gurunya sendiri. Kemudian hasil rekonstruksi kasus penikaman guru oleh murid, telah ditemukan tersangka baru, bukan hanya satu orang siswa, melainkan ada beberapa, yaitu yang salah satunya berinisial OU, turut serta membantu temannya FL menganiaya korban Alexander Pankey. Nah, kenapa kasus seperti ini bisa terjadi? Menurut psikolog UGM, Prof. Konjoro psikolog menjelaskan biasanya kasus seperti itu terjadi pada orang yang pendiam. Nah, menurutnya ketika siswa tersebut dibiarkan dan tidak mendapat penanganan, maka dia bisa menjadi profesional. Konjoro memandang bahwa siswa yang tega menusuk gurunya itu memiliki kelainan di mana dia bisa merencanakan dan melakukannya seorang diri. Lebih lanjut lagi, Konjoro menjelaskan bahwa sebenarnya pendidikan moral dan etika itu diawali dari keluarga, kemudian masyarakat dan sekolah yang semuanya berkolerasi, dan ketika tidak terpenuhi salah satu maka akan terjadi masalah. Nah, pada teori yang bersangkutan, yang pertama itu ada pengertian. Sumiati 2009, kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, ada karakteristik kenakalan remaja menurut Conger dalam Mount DKK tahun 1995.
menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai sifat memberontak, mendendam, curiga, impulsif, dan menunjukkan kontrol batin yang kurang, dan hal ini mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Kemudian yang ketiga, bentuk kenakalan remaja menurut Gunarsa tahun 2004 ada dua, yaitu yang pertama, kenakalan yang bersifat amoral dan asosial, yang dimana tidak diatur dalam undang-undang sehingga sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua itu kenakalan yang bersifat melanggar hukum. Dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan hukum bila dilakukan pada orang dewasa. Kemudian yang keempat itu aspek kenakalan remaja. Menurut Jensen dalam Sarwono tahun 2010 ada 4. Yang pertama itu kenakalan yang menimbulkan korban fisik. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, yaitu contohnya perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Kemudian itu ada kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. Kemudian ada kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks, dan lain-lain. Kemudian kenakalan yang melawan status. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos. Kemudian juga minggat dari rumah, serta membantah perintah orang tua. Nah, teori yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi. Nah, menurut Gunarsa 2004 ada 3. Yang pertama itu faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini setiap anak memiliki kepribadian khusus tentunya ya, dan keadaan khusus pada anak ini dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. Nah, keadaan khusus itu adalah keadaan konstitusi, yaitu potensi bakat atau sifat dasar pada anak yang kemudian melalui proses perkembangan, kematangan atau perangsangan dari lingkungan menjadi aktual, muncul, dan berfungsi. Yang kedua itu faktor keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang besar terhadap perkembangan sosial pada anak. Nah, keluarga secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai corak komunikasi antara orang tua dengan anak, hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi pula antara saudara menjadi faktor yang penting terhadap munculnya perilaku yang tergolong nakal. Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini di perubahan yang terjadi di dalam masyarakat memunculkan ketidakserasian dan ketegangan yang berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. Kemudian ada dampak. Nah, ada 3 dampak kenakalan remaja. Yang pertama bagi diri remaja itu sendiri, yang kedua bagi keluarga, yang ketiga tentunya bagi lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu ada analisis kasus. Berdasarkan kasus menurut saya sendiri, saya telah paparkan di sini di slide bahwa analisis kasus menurut saya sendiri ya, berdasarkan dari kasus siswa yang menikam gurunya, itu dapat terjadi karena faktor di lingkungan siswa tersebut. Nah, karena sekolahnya adalah sekolah yang mengkhususkan anak bermasalah, maka juga bisa dipengaruhi oleh teman sebayanya. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua juga berpengaruh
kalau orang tua sibuk, mereka tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di sekolahnya ataupun di luar sekolah. Nah, kasus ini juga bisa disebabkan karena faktor dirinya sendiri. Kenapa? Karena masa remaja sulit untuk mengontrol emosinya. Kemudian dari pembahasan teori bisa kita lihat bahwa kasus ini merupakan kenakalan yang bersifat melanggar hukum. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik karena berakibatkan korban pembunuhan, terjadi karena faktor pribadi, keluarga, lingkungan sosial. Nah, kemudian solusinya. Nah, solusinya sebelum terjerumus dengan pergaulan yang salah, orang tua harus menanamkan nilai agama dan sosial yang kuat sejak dini. Mengingatkan anak tentang dampak dari melanggar norma agama dan sosial akan membuat anak menjauhi pergaulan yang negatif. Memberi contoh pada anak akan pentingnya beribadah untuk mencegah perbuatan buruk juga perlu dilakukan oleh orang tua. Harus dipahami juga bahwa kenakalan pada remaja sering terjadi karena kurangnya kepedulian orang tua akan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Sebelum terlambat, orang tua bisa mulai menanamkan nilai-nilai penting ini sejak dini. Seperti itu. Nah, karena ini sudah akhir dari materi slide-nya, saya akhiri pembahasan tentang kasus guru dan siswa. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.